Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih nih untuk partisipasinya di hari Sabtu, weekend-weekend gitu ya. Masih semangat untuk belajar. Mungkin langsung aja, saya izin share screen dulu ya. Oke, ini udah masuk? Udah bisa kelihatan belum? Sudah terlihat ya? Oke, sudah. Oke, langsung aja ya Bu Dini ya. Ya, jadi hari ini saya akan membawakan atau diskusi bareng-bareng sama ayah bunda di rumah, sama parents di rumah tentang tema kali ini adalah parents versus gadget. Nah, kayaknya parents versus gadget nih beberapa waktu terakhir mungkin makin ini ya, makin isunya tuh makin kencang, makin kerasa banget gitu, apalagi semenjak pandemi di tahun lalu gitu kan, aktivitas anak-anak, aktivitas kita banyak yang dilakukan secara online mengandalkan teknologi gitu. Nah, untuk sesi saya akan banyak bercerita terkait dengan gadget itu sendiri dan uh, kalau dibilang kecanduan, mungkin kecanduan gadget itu seperti apa sih maksudnya gitu kali ya, dan apa yang membuat gadget ini bisa sampai menimbulkan efek kecanduan gitu. Nah, kita langsung mulai aja. Yang pertama terkait penggunaan gadget itu sendiri gitu. Nah, ternyata di tahun 2014 itu artinya udah 6-7 tahun yang lalu gitu ya, udah 7 tahun lalu, hasil riset ini sudah menunjukkan kalau Indonesia ternyata menduduki peringkat pertama dari total 30 negara yang menjadi peserta dari riset itu sebagai negara yang paling banyak menghabiskan waktu on screen. Waktu on screen ini adalah maksudnya waktu kita uh, apa ya, mengakses gadget gitu. Jadi ada di depan layar, apapun itu layarnya, bisa TV, handphone, laptop, dan lainnya. Kalau di total itu, ternyata Indonesia yang ada di peringkat pertama. Jadi paling banyak waktu dengan gadget gitu. Nah, lalu dari survei itu juga ternyata diketahui kalau rata-rata penggunaan media elektronik di Indonesia itu dalam satu hari bisa mencapai 540 menit atau sekitar 9 jam dalam satu hari pada satu individu gitu. Nah, jadi kebayang, oh dalam satu hari dari total 24 jam, 9 jamnya rata-rata gitu ya, rata-rata berarti kan kurang lebih 9 jam digunakan dengan gadget. Rata-rata itu artinya ada yang di atas 9 jam, ada yang di bawah, tapi kalau disamaratakan ya kurang lebih sekitar 9 jam. Nah, lalu terkait gadget sendiri nih, sebetulnya yang disebut gadget atau gawai itu apa sih gitu. Nah, gadget itu atau gawai adalah semua media elektronik yang digunakan sehari-hari. Misalnya kalau sekarang laptop atau laptop atau notebook itu termasuk gadget, komputer, personal komputer gitu, itu juga gadget. Smart TV, sekarang kan TV udah banyak macamnya ya, bisa YouTube bisa dibuka juga di TV, itu smart TV termasuk gadget juga. Smartphone, handphone dengan Android, Apple gitu ya, itu juga termasuk gadget. Dan terakhir adalah tablet. Nah, penggunaan gadget itu ternyata semakin meningkat dengan adanya akses internet. Betul nggak, Bapak Ibu? Pasti terasa banget deh kalau dulu mungkin zaman ayah bunda sekolah belum secanggih sekarang ya gadget itu gitu. Jadi dan internet juga belum seluas sekarang penggunaannya. Nah, sekarang penggunaan gadget itu ternyata semakin meningkat dengan adanya akses internet yang semakin mudah. Nah, kita lihat dari total pengguna aktif internet, ternyata 55% diantaranya adalah anak remaja berusia 15 sampai 19 tahun. 26% diantaranya individu berusia 20 sampai 29 tahun, dan 19% lainnya merupakan individu berusia 30 tahun ke atas. Ini survei oleh Nielsen Company di tahun 2011. Nah, kelihatan ya dari total pengguna aktif, ternyata kok yang paling banyak justru malah remaja gitu kan, bukan dewasa muda yang
masa produktif gitu, tapi ternyata remaja. Nah, ini berarti satu fenomena yang bukan anak saya aja, bukan anak tetangga saya aja, bukan anak bapak ibu aja, tapi surveinya memang menunjukkan kalau paling banyak pengguna internet adalah anak remaja. Nah, lalu kita lihat alasan penggunaan gadget sebetulnya apa sih yang menjadikan seorang individu itu menggunakan gadget. Nah, untuk gadget ini kita sempitkan ya, konteksnya adalah smartphone dan tablet, karena seiring berkembangnya waktu, di Indonesia sendiri yang paling banyak penggunaannya adalah penggunaan smartphone dan tablet. Nah, alasan yang pertama adalah mencari atau mendapatkan informasi. Ini alasan pertama yang paling banyak dijadikan dijadikan alat untuk anak-anak atau remaja meminta izin kepada orang tua untuk mengakses gadget itu gitu. Jadi mau cari bahan nih untuk tugas gitu ya, misalnya pokoknya untuk mencari atau mendapatkan informasi. Yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini ya sekarang sudah semakin banyak media-media sosial gitu ya, dari Facebook, lalu ada juga Instagram dan yang lainnya. Fungsi sosial ini artinya kita berinteraksi dengan orang-orang lain yang juga mengakses internet di platform yang sama seperti atau media yang sama seperti itu. Lalu yang ketiga adalah style atau gaya hidup gitu kan. Ini bagian dari bagian dari aturan sosial gitu. Secara nggak langsung mungkin bisa disebut aturan sosial, padahal itu aturan sosial yang nggak tertulis gitu ya, gaya hidup ini. Jadi karena melihat orang lain menggunakan internet, menggunakan gadget, nggak jarang kita kita tertarik untuk juga ikut menggunakannya, ikut mengadaptasi gaya hidup tersebut. Gitu. Lalu yang keempat, ini adalah mobilitas dan aksesibilitas. Maksudnya adalah keluasan informasi yang bisa kita dapat. Kita dengan hanya satu alat gitu ya, dengan handphone, dengan smartphone, dengan tablet, itu kita bisa menjangkau dunia gitu ya, dalam tanda kutip bisa dapat informasi dari mana-mana, dari belahan dunia manapun. Lalu yang terakhir adalah alasan hiburan. Ini terkait entertainment gitu ya. Nonton film dari YouTube bisa, terus dengerin musik, main game gitu ya. Itu termasuk alasan hiburan. Nah, ternyata untuk anak-anak sendiri yang paling banyak digunakan itu adalah terkait hiburan ini gitu. Fungsi hiburan yang ternyata sebetulnya banyak dipakai atau dimanfaatkan oleh anak-anak itu. Aktivitasnya yang banyak dilakukan. Nah, sementara kalau remaja sendiri lebih banyak menggunakan gadget itu karena alasan fungsi sosial gitu, karena ada alasan dari mereka untuk terkonek gitu ya, untuk terhubung dengan anak-anak seusianya, dengan idola-idolanya mungkin kayak gitu. Nah, lalu penggunaan gadget itu sebetulnya baik atau buruk sih gitu kan. Penggunaan gadget ini ada yang bilang seperti pisau gitu. Ada memang ada bagian tumpul, yang tumpul di sini maksudnya adalah positif gitu ya, yang baik, bisa banyakkan manfaat, tapi ada juga sisi lain yang bisa melukai. Maksudnya melukai itu adalah bisa membuat dampak yang kurang menyenangkan gitu. Nah, kalau dari dampak positifnya atau manfaat yang bisa diambil dari penggunaan gadget, yang pertama adalah melatih keterampilan motorik halus. Kenapa sih keterampilan motorik halus itu bisa terlatih? Yang pertama, itu karena ada koordinasi gerak jari tangan gitu kan. Kita menggunakan handphone atau tablet itu kan menggunakan jari tangan kita yang bermain gitu. Artinya bisa jadi lebih cepat, jadi lebih lincah gitu kan menggunakan jari-jari tangan. Lalu yang kedua adalah melatih sikap mental untuk siap atau sedia untuk berkompetisi gitu. Nah, sebetulnya gadget ini bisa mengenalkan sikap berjuang dan berusaha ke anak-anak gitu. Mereka dengan bermain gadget itu biasanya antusias untuk melakukan sesuatu, antusias untuk menunggu hasil dari usaha yang dilakukan. Contohnya misalnya ketika bermain game edukasi gitu ya, tampilannya menyenangkan, seru, ada level-levelnya gitu. Karena itu sebetulnya mengembangkan sikap mental untuk siap berkompetisi.
Nah, lalu yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir gitu ya, memproses informasi, berpikir logis, menganalisa strategi, berpikir kreatif, dan sebagainya. Dengan bermain gadget, kita bisa dapat informasi. Itu kan artinya kita dapat asupan informasi ya, pengetahuan gitu. Lalu misalnya anak kita mengakses game tertentu. Nggak jarang kan biasanya anak-anak yang bermain game tuh punya strategi, punya taktik yang lebih jago gitu, kepikiran aja nih untuk melakukan A, melakukan B, dan beberapa alternatif lainnya. Lalu yang terakhir meningkatkan pengetahuan itu tadi, itu kan dengan mengakses gadget, apalagi ditambah dengan akses internet, kita kan bisa mengakses berbagai informasi yang ada dimanapun gitu ya. Nah, lalu sebetulnya apa sih hal yang membuat penggunaan gadget ini menjadi kurang menyenangkan gitu ya pada akhirnya? Yang pertama adalah ternyata penggunaan gadget yang meningkat ini dibarengi dengan adanya keluhan fisik dan obesitas gitu. Jadi keluhan fisik ini bisa terkait punggung gitu ya, lalu jari tangan. Biasanya kalau kita udah terlalu lama menggunakan handphone, kadang suka nyeri tuh, ada entah itu kayak rasa-rasa kesemutan gitu ya. Keluhan fisik itu satu. Lalu obesitas biasanya kalau menggunakan gadget, entah itu nonton TV atau main handphone gitu ya, kadang suka ada anak-anak yang sambil bawa keripik-keripik, bawa camilan gitu ya, mereka nggak sadar kalau ada makanan yang mereka konsumsi juga sambil bermain itu, yang nggak kerasa aja tiba-tiba habis. Itu bisa meningkatkan obesitas. Keluhan fisik lain lagi terkait penglihatan. Penglihatan ini karena adanya paparan radiasi biasanya lebih mudah memang untuk untuk menjadi ada kesulitan melihat jarak jauh gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah terkait adiksi atau kecanduan gitu ya. Adiksi ini bisa muncul ternyata efek dari bermain game yang terus-menerus itu ternyata sama membuat efek, sama halnya membuat efek kecanduan gitu dalam tanda kutip. Nah, karena mereka bisa mencari lagi dan lagi gitu, berulang kali cari lagi, nambah lagi jamnya seperti itu. Lalu biasanya kalau udah kecanduan atau udah adiksi ini, konsentrasi bisa jadi menurun. Jadi nggak fokus gitu sama hal-hal yang lain yang dipikirin, pinginnya, aku mau main game, aku mau nonton TV gitu. Fokusnya tuh ke situ. Jadi mengerjakan hal-hal yang lain jadi kurang konsentrasi. Lalu terkait isunya juga yang bisa muncul adalah masalah pengaturan waktu. Bisa lupa waktu gitu ya. Bisa nggak sadar untuk uh, menyelesaikan tanggung jawab yang lain. Lalu kalau udah berlarut-larut, ini bisa berdampak negatif pada prestasi akademik. Bisa menurun ternyata prestasi akademik di sekolah. Lalu ada juga ini, dampaknya adalah karena kita banyak melakukan interaksi melalui media, melalui gadget gitu ya, intensitas interaksi tatap muka ini bisa berkurang. Dan kalaupun tidak berkurang, biasanya kualitasnya menurun. Misalnya kita tetap ketemu ya sama teman-teman seusia gitu. Tapi ketika mereka ketemu sama teman-teman, justru yang dilakukan tuh bukan berinteraksi secara langsung, mereka tetap menghadapi gadgetnya masing-masing. Suka lihat nggak kayak gitu anak-anak berkumpul, lalu tiba-tiba pas kumpul itu mereka mabar gitu, main game bareng gitu ya. Interaksi yang mereka lakukan tetap dengan gadgetnya masing-masing. Nah, kalau situasi ini terjadi terus-menerus, bisa jadi mereka punya ketidakmampuan sosial gitu untuk berinteraksi secara langsung, nggak punya skillnya kayak gimana sih harusnya gitu. Lalu ada juga paparan radiasi seperti yang disampaikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah terkait masalah perkembangan. Masalah perkembangan ini bisa banyak banget nanti. Dari keterlambatan misalnya terkait bicara, lalu motorik juga karena yang dia lakukan aktivitasnya hanya duduk menghadapi gadget, tapi aktivitas fisik motorik kasarnya kurang dan lain sebagainya gitu. Terkait adiksi, apa sih yang kita sebut dengan adiksi gitu ya? Karena apa sih yang bikin gadget ini bisa
membuat efek kecanduan gitu. Nah, dari definisinya sendiri sebetulnya adiksi merupakan setiap aktivitas, zat, atau objek, atau perilaku yang menjadi fokus utama dalam kehidupan seseorang, yang bisa mencegah individu ini melakukan aktivitas lain secara optimal hingga dapat membahayakan orang tersebut atau orang lain secara fisik, mental, atau sosial. Jadi secara umum adiksi ini adalah adanya aktivitas, zat, objek, atau perilaku yang itu bisa membuat individu tidak bisa optimal berfungsi di aspek kehidupan yang lain gitu. Nah, lebih spesifiknya lagi, adiksi gawai ini atau gadget ini artinya adalah suatu perilaku maladaptif. Maladaptif itu artinya nggak adaptif ya, tidak sesuai gitu dari penggunaan media yang ditandai dengan adanya penggunaan gawai atau gadget yang berlebihan. Satu, kesulitan untuk mengontrol dan adanya gangguan pada aktivitas sehari-hari. Jadi secara operasional gitu ya, yang disebut adiksi itu kalau apa sih yang disebut adiksi? Itu ketika adiksi gadget gitu ya utamanya, disebut adiksi gadget itu kalau misalnya ketika bermain gadget kita udah berlebihan dari waktunya, dari investasi yang kita berikan gitulah. Lalu ada kesulitan untuk mengontrol perilaku bermain gadget ini. Kita nggak bisa ngatur waktu, kapan sih waktunya kita main gadget, kapan sih waktunya kita belajar, kapan sih waktunya kita mengerjakan tanggung jawab yang lain gitu. Kita nggak bisa mengontrol diri kita untuk menyelesaikan itu gitu. Itu masuk operasional dari kecanduan gadget gitu ya. Lalu yang terakhir adalah adanya gangguan pada aktivitas sehari-hari. Jadi adiksi ini atau kecanduan ini bisa disebut kecanduan ketika perilaku bermain gadgetnya ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari yang tadi ya sulit mengontrol, nggak tahu waktu, terus fungsi-fungsi di aspek kehidupan lain, aktivitas sehari-hari jadi menurun kayak tadi, berdampak negatif pada akademik seperti itu. Nah, jadi ada proses yang menunjukkan kenapa gadget ini bisa membuat kecanduan gitu ya. Ini ada disebutnya hook model gitu, Near-Eyles hook model. Sebetulnya ini adalah model psikologis gitu ya, model psikologis dari kenapa seseorang bisa berulang kali menggunakan suatu produk, memanfaatkan suatu media gitu. Nah, yang pertama kita lihat dari proses yang ada di awal sini ya. Yang pertama prosesnya adalah ada trigger, ada pemicu gitu namanya. Pemicu ini apa sih? Pemicu itu ada pemicu internal, ada pemicu eksternal. Pemicu internal itu, pemicu eksternal dulu deh. Pemicu eksternal itu contohnya nih, ada ajakan dari teman-teman untuk kita main bareng yuk di game apa gitu. Lalu ada notifikasi dari aplikasi-aplikasi di gadget gitu ya. Lalu itu namanya pemicu eksternal. Pemicu eksternal artinya pemicu yang datangnya dari luar diri kita. Ya, yang tadi ya. Nah, yang kedua adalah pemicu internal, pemicu yang datangnya dari dalam diri. Nah, pemicu yang datangnya dari dalam diri kita lebih kuat biasanya. Yang pertama, pemicu internalnya itu apa? Rasa bosan. Pasti anak-anak kalau bosan atau remaja kalau bosan yang dicari ya udah gadget lagi gitu kan, rasa bosan nggak tahu harus melakukan aktivitas apalagi di masa pandemi 1 tahun terakhir ini gitu ya. Aktivitas di luar dibatasi, sekolah enggak tatap muka gitu kan, aktivitasnya harus di rumah aja, mereka nggak tahu harus ngapain lagi, bosen ya akhirnya yang dilihat adalah yang diakses adalah gadget gitu. Itu yang pertama. Alasan internal yang pertama, yang paling besar biasanya rasa bosan. Lalu selain rasa bosan, misalnya seeking social connection atau mencari keterhubungan sosial gitu. Anak-anak atau remaja mencari kebutuhan dia untuk terhubung dengan orang lain gitu ya. Nah, di masa pandemi ini kan karena anak-anak atau remaja utamanya nggak bisa bertemu tatap muka, akhirnya bisa dilakukan adalah terhubung secara virtual, secara online gitu ya. Jadi yang dicari ya akhirnya memang sosial media lagi, gadget lagi seperti itu. Ini ada trigger yang pertama. Lalu dengan adanya pemicu itu membuat
udah ada pemicu nih, baik dari dalam diri atau dari luar, itu akan membuat kita melakukan suatu perilaku atau disebut action gitu ya, ada aksi yang dilakukan. Aksi ini mudah sekali dilihat, maksudnya mudah tuh sesederhana kita buka handphone, kita pencet tuh tombol game, aplikasi Facebook, aplikasi Instagram, kita scrolling, itu udah termasuk action gitu ya. Jadi menerima ajakan dari orang lain atau menerima, oh ada notifikasi apa, dia terima untuk mengikuti itu gitu. Nah, dari action ini jadi muncul namanya rewards, atau rewards ini rasa apa ya, rewards ini merupakan suatu penguatan gitu. Jadi ada hadiah gitu ya, dalam tanda kutip ada hadiah yang dia dapat. Jadi rewards seperti apa yang didapat? Rewards dari bermain gadget ini dia bisa menang gitu ya. Misalnya main game itu kan naik level terus, itu adalah suatu bentuk rewards buat anak-anak. Pasti anak-anak dan remaja gitu ya, mereka pasti seneng nih untuk naik level terus kalau jadi juara di gamesnya. Nah, remaja lagi dapat rewards dari apa? Mereka dapat rewards misalnya main Instagram, dapat rewards dari ada yang komen nih, ada yang ngasih direct message, ada ngasih likes gitu kan. Jadi pasti Bapak dan Ibu ngerasain juga kalau ada apa ya, orang lain yang menyukai apa yang kita buat di media sosial gitu ya, kita post foto, kita post tulisan tertentu, kan pasti kita senang ya. Nah, rasa senang itu sebetulnya rewards yang diterima tuh, adanya kesenangan itu. Si rewards rasa senang ini ternyata meningkatkan yang namanya kadar dopamin di dalam otak gitu. Jadi ada namanya dopamin di dalam otak. Ini tuh dopamin itu yang membuat kita untuk termotivasi gitu, untuk merasa excited, merasa tertarik, merasa termotivasi gitu. Nah, jika kita dapat rewards terus-menerus, artinya level dopamin itu kan makin tinggi ya, keluar tuh dopaminnya makin tinggi. Jadi ada level dopamin yang tinggi ini, karena dilakukan terus-menerus, nanti lama-lama dia kayak terbiasa gitu. Oh, yang segini level dopaminnya tuh kayaknya senangnya segini deh. Nah, besok ditambahin lagi rasa senangnya. Jadi makin lama tuh dia butuh atau mencari level kesenangan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi tubuh merespon si rasa senang itu untuk terus-menerus mencarinya gitu. Nah, dari adanya rewards terkait rasa senang itu ada yang namanya investment. Investment ini adalah seberapa sedia kita untuk menghabiskan sesuatu untuk gadget gitu ya. Dalam hal ini kan kita lagi ngobrolin soal adiksi gadget gitu. Jadi misalnya seberapa banyak waktu yang mau kita sediakan, yang mau kita investasikan untuk bermain gadget. Atau kalau yang bermain game itu investasinya bisa lebih jauh lagi, bisa sudah menggunakan uang misalnya untuk beli fitur-fitur yang ada di gamenya gitu ya. Jadi rela untuk mengeluarkan uang lebih untuk sesederhana untuk kuota internet gitu. Itu kan berarti dia udah menginvestasikan uang jajannya gitu misalnya untuk beli kuota, itu artinya investasi kuota, nanti dia nambah waktunya kayak gitu. Atau apakah yang main game aja investasi ini bisa terjadi di yang main game aja? Enggak, yang main media sosial juga gitu. Lama-lama scrolling terus kan juga kayak nagih gitu ya. Yang nonton film juga sama. Karena wah seru nih, ada film ini, film itu gitu. Apalagi sekarang jadi bersedia untuk mengeluarkan uang lebih untuk misalnya subscribe platform tertentu, misalnya kayak Netflix gitu kan, itu berbayar tuh, rela tuh untuk bayar sekian. Seperti itu. Nah, ini akan terus-terusan nih, kayak nggak terputus gitu. Jadi setelah investasi muncul trigger yang baru. Nah, jadi dia nggak selesai tuh lingkarannya. Jadi alurnya selalu menyambung gitu. Jadi kebayang ya, ini kenapa akhirnya disebut adiksi ya, karena proses ini nggak pernah selesai, akan selalu mencari
apa ya, rewards yang lain sampai nanti muncul trigger yang lain juga gitu, terus berputar gitu. Nah, lalu akhirnya masuk ke peran orang tua. Apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan gitu ya oleh orang tua? Nah, yang pertama kita perlu tahu nilai apa yang ingin kita ajarkan gitu ya. Know your value itu orang tua perlu sepakat. Sebetulnya gadget ini mau diberikan seberapa, diintegrasikan seberapa besar gitu di kehidupan sehari-hari. Peran gadget ini nilainya itu seperti apa? Apakah untuk mendukung edukasi aja atau memang untuk hiburan atau seperti apa gitu. Nah, ayah dan bunda itu harus sepakat nih, suami dan istri ini harus sepakat tentang nilai yang mau diajarkan ke anaknya. Gadget ini akan diberikan sebagai apa sih di kehidupan keluarga ini gitu. Nah, itu berlaku nggak hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tua gitu. Itu yang pertama. Jadi perlu dipikirkan apa ya nilai yang mau ditanamkan ini gitu. Biasanya terkait nilai ini suka lupa karena itu kayak nggak apa ya, nggak konkret gitu, nggak abstrak kan bentuknya, nilai itu nggak kelihatan. Nah, biar nggak bingung, nilai ini sebetulnya bisa kita buat konkret dengan kita tuliskan. Maksudnya tuliskan ya tentu Bapak Ibu di rumah bisa cari tahu dulu. Yang pertama, apa sih yang penting di dalam keluarga ini gitu, apa yang mau ditanamkan ke anak, pelajaran apa yang mau diajarkan ke anak-anak itu melalui adanya gadget gitu. Nah, nanti itu bisa turun akhirnya dapat nilai, oh iya nilainya berarti yang mau dikenalkan ke anak itu gadget sebagai apa sih gitu. Ini yang perlu disadari betul karena biasanya terkait nilai ini suka nggak sadar dan langsung oh yaudah bablas aja gitu. Maksudnya mungkin dipikirin tapi nggak dibuat konkret gitu. Jadi adanya di kepala aja dan ya kalau nggak kita buat konkret bisa jadi sewaktu-waktu lupa. Setelah tahu nilai apa yang mau ditanamkan ke anak terkait gadget, yang kedua adalah membuat aturan dan kesepakatan dengan anak. Jadi sebelum kita memberikan gadget ke anak dan remaja gitu ya, aturan itu harus ada. Gadget ini penggunaannya untuk apa sih? Gitu. Ini gadget punya kamu tuh maksudnya punya anak atau punya ayah dan bunda gitu. Kamu hanya pinjam di waktu-waktu tertentu gitu. Itu harus tahu. Lalu boleh dipakainya kapan aja, untuk apa aja, sedetail mungkin gitu. Jadi dan ini harus berlaku untuk semua anggota keluarga gitu, nggak bisa satu anak aja, nggak bisa dua anak aja. Tentunya aturannya ya disesuaikan dengan apa ya, fungsi dan usia dari setiap anggota keluarga itu gitu. Misalnya ya anak yang TK pasti akan beda aturannya dengan anak yang SD. Beda di sini aturan spesifiknya, tapi secara umum misalnya sama gitu. Kayak misalnya, oh boleh pakai gadget itu di hari Sabtu dan Minggu aja gitu. Dan waktunya hanya misalnya 1 jam dalam 1 hari. Dan 1 jam 1 hari itu untuk yang sekolah SD misalnya, karena harus cari bahan untuk gasnya gitu ya, misalnya di weekend itu. Nah, anak yang lebih TK itu kan nggak apa, yang lebih TK yang lebih muda usianya belum sekolah itu nggak punya tuntutan untuk mencari informasi, mencari materi terkait penyelesaian tugas gitu kan ya, artinya itu perlu disesuaikan gitu waktunya. Berarti nggak butuh tuh untuk edukasi, butuhnya untuk apa sih gitu. Ini perlu disepakati dengan anak, jadi dikomunikasikan tuh sebelum si akses ke gadget dan internet itu diberikan. Ini aturannya bisa beda-beda di tiap keluarga gitu. Kenapa? Karena dinamika tiap keluarga itu pasti beda gitu. Jadi kalau ditanya ada aturannya nggak sih yang tepat tuh kayak gimana? Nggak ada yang saklek gitu di sini. Jadi aturannya balik lagi apa yang berlaku, apa yang bisa diterapkan oleh ayah bunda di rumah dengan situasi ayah bunda masing-masing dan juga tentunya dengan karakteristik anak gitu. Itu lalu yang juga penting di sini
orang tua perlu menentukan sebetulnya waktu yang tepat untuk memberikan akses ke gadget, ke handphone, tablet itu tuh kapan sih? Gitu. Itu harus dipikirkan sebelum kita ngasih akses itu. Gitu. Itu termasuk aturan yang paling awal juga. Nah, yang ketiga adalah memahami dan mengenalkan digital literasi pada anak. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, penggunaan gadget itu kan makin meningkat dengan adanya akses internet yang lebih luas sekarang gitu ya. Banyak banget informasi, konten-konten yang bisa kita dapat melalui dengan adanya akses internet ini. Internet ini kan artinya kita bermain di area virtual, di area digital gitu kan. Nah, ini perlu tahu orang tua itu perlu paham ada yang namanya digital literasi. Digital literasi itu apa? Itu perlu paham seperti apa, lalu ini dikenalkan ke anak sejak awal anak mendapat akses ke gadget. Nah, jadi apa sih yang disebut digital literasi gitu? Nah, digital literasi ini adalah kemampuan membaca informasi di media digital, termasuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi atau menilai, mengkomunikasikan, dan menggunakan informasi yang didapat dari media digital itu gitu. Jadi hampir semuanya banget ya ini kalau dilihat gitu dari kita lihatnya apa, kita milih-milih ini informasinya betul atau salah, kita menilai itu gitu ya. Lalu kita menyampaikannya gimana? Menyampaikan ini bukan hanya kita dapat informasi dari media digital terus kita sampaikan ke orang tua di rumah atau ke anak, bukan gitu aja. Tapi gimana kita juga memasukkan informasi yang kita punya di media itu gitu kan, misalnya posting foto, posting tulisan tertentu itu juga bagian dari mengkomunikasikan dan menggunakan informasi yang didapat. Nah, kalau kita dapat informasi itu mau dipakai seperti apa sih di kehidupan sehari-hari itu gitu. Nah, tipe-tipe dari digital literasi ini ada 3. Yang pertama adalah terkait technical literasi gitu. Technical literasi ini ya sesuai namanya merupakan hal-hal teknis gitu ya. Contohnya memahami penggunaan komputer, penggunaan handphone, penggunaan tablet gitu ya, dan keterampilan teknis untuk menggunakannya gitu. Jadi, caranya akses kamera tuh gimana sih? Caranya akses Microsoft Word kalau di laptop tuh gimana sih? Caranya download aplikasi baru tuh gimana sih? Ini termasuk dalam technical literacy. Termasuk ini adalah mengetahui cara dasar mengoperasikan fitur-fitur yang sering digunakan anak. Misalnya, anak itu diperbolehkannya akses apa? Boleh game edukasi gitu ya. Nah, orang tua nih perlu tahu fitur dari game edukasi ini seluas apa, ada apa aja. Misalnya, bisa bisa pilih mainan yang seperti ini, pilihan mainan yang seperti apa, ada berapa macam pilihan. Terus ini fitur ini bisa disimpan atau enggak, ada data yang mereka ambil atau enggak, kayak gitu. Itu termasuk mengoperasikan fitur yang sering digunakan anak. Nah, lalu yang jenis kedua adalah media literasi. Media literasi ini berkaitan dengan pemahaman adanya perbedaan dari setiap media yang digunakan oleh anak gitu atau oleh remaja. Misalnya kita yang lagi banyak sekarang itu kan media sosial gitu ya. Nah, orang tua itu kalau mengizinkan anaknya untuk mengakses media sosial, artinya perlu tahu media itu cocoknya untuk atau bolehnya tuh syaratnya untuk anak usia berapa sih gitu. Karena ternyata usia batasan dari penggunaan Facebook, penggunaan Instagram tuh atau penggunaan media-media sosial yang lain gitu ya, Twitter, YouTube itu bisa berbeda-beda. Itu ayah dan bunda perlu cari tahu nih sebetulnya batasan usianya seberapa sih gitu kan, paling kecil minimal seenggaknya udah usia berapa untuk bisa dapat akses itu. Dan itu pasti mereka si developer yang mengembangkan media ini punya alasan tertentu kenapa hanya boleh misalnya anak 13 tahun ke atas gitu. Itu perlu dicari tahu juga tuh. Karena ternyata banyak sekali anak-anak dan remaja yang memalsukan usia atau tanggal lahir mereka ketika membuat
akun atau account dari media sosial itu gitu. Termasuk misalnya TikTok gitu ya, banyak banget yang memasukkan si usianya karena nggak ada tuh di pilihan tahunnya, dia kan paling rendah yang bisa dimasukin tuh misalnya tahun berapa, ternyata dia setelah itu. Nah itu bisa dipalsukannya tuh banyak banget kasus yang seperti itu. Nah media literasi ini juga termasuk kemampuan untuk menilai suatu informasi yang kita dapat dari media virtual ini, yang secara online kita dapat ini, bisa dipercaya atau enggak. Ini beritanya asli atau palsu, hoax bukan nih, gitu kan. Pasti banyak banget sekarang yang dengar atau yang menyebarkan berita-berita itu bukan berita yang tepat gitu. Nah ini media literasi ini salah satu kemampuan untuk menilai ini yang kita cari, yang kita dapat informasinya tuh valid nggak sih, betul nggak sih, bisa dipercaya nggak sih gitu. Lalu jenis yang ketiga adalah jenis sosial literasi. Sosial literasi ini sebetulnya mungkin yang paling banyak udah dipahami gitu ya sama para orang tua, dan mungkin secara nggak sadar juga udah diajarkan gitu ke anak. Jadi sosial literasi ini berkaitan dengan memahami perilaku individu di dunia maya, aturan atau batasannya, oh yang boleh dan nggak boleh dilakukan di dunia maya tuh apa sih. Misalnya anak itu perlu tahu atau perlu paham kalau mereka mengetik sesuatu di media sosialnya, itu tuh bukan berarti orang sungguhannya, orang di dunia nyatanya ini nggak terima pesan mereka. Kan mungkin nggak kelihatan ya, ya udah asal komen aja, asal ketik aja gitu ya apa. Ternyata ya ini perlu diajarkan gitu, anak perlu tahu kalau dengan mengetik sesuatu di media online, itu informasinya bisa diakses siapapun sepanjang masa gitu ya. Media jejak digital itu kan bisa lama banget tuh, bisa bisa selamanya gitu kalau kita nggak urus untuk hilangkan gitu. Ini perlu diajarkan tuh ke anak. Kalau anak itu ya perlu perlu mempertimbangkan, perlu memikirkan apa yang dia boleh posting, apa yang dia nggak boleh posting kayak gitu, yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Mempertimbangkan orang lain yang akan menerima misalnya komen atau pesan dari mereka itu seperti apa sih. Nah, ini udah slide terakhir. Jadi sebetulnya kalau ditanya, jadi gimana sih aturannya untuk bermain gadget itu? Nah, sebetulnya yang tadi ya, tiap keluarga bisa berbeda. Jadi bagaimanapun atau no matter how much emphasis is on technology, jadi nggak peduli seberapa besar penekanan kita pada teknologi yang ada, tapi semua anak, setiap anak itu seharusnya tetap bisa berfungsi dengan baik, baik itu ketika menggunakan gadget maupun tanpa adanya gadget gitu. Artinya kalau dia bisa menyeimbangkan kehidupan dia ketika dengan gadget dan ketika tidak bersama gadget, yaitu artinya masih sehat gitu, bisa dibilang masih oke. Gitu. Jadi intensitasnya bisa beda-beda, tapi patokannya adalah itu fungsi sehari-hari, fungsi yang lain ketika tidak ada gadget itu masih bisa dilalui dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator ya, Bu Dini. Oke, baik. Terima kasih Bu Alin atas penjelasan materinya. Sangat menarik ya. Jadi di masa pandemi ini kita sebagai orang tua perlu sekali ya membuat aturan atau kesepakatan tentang anak untuk penggunaan gadget. Apalagi kan di rumah ini kan work from home gitu ya. Anak sekolahnya di rumah, penggunaan gadget hampir 24 jam ya Ibu Alin ya. Dan tidak hanya itu, orang tua juga harus memahami nih digital literasinya agar orang tua bisa mengevaluasi informasi-informasi yang ada. Karena kan anak bolak-balik pegang gadget pasti kan bisa asal buka yang tadi seperti Ibu Alin katakan ya gitu kan. Kalau misalkan tidak dipantau, bisa-bisa banyak informasi-informasi yang tidak jelas anak terima gitu.